Ya, kita harus hidup. Ini tanah kita, bukan tanah orang lain. Betul. Siapapun yang datang melakukan hal yang buruk, kita akan lawan. Kita tidak akan tinggal diam. Apa yang terjadi selama ini mulai dari proses pendaftaran sampai hari H, kita tahu. Diam dulu. Apa yang terjadi selama ini kita tahu. Kita sudah diam. Tapi terakhir ini kayaknya sudah terlalu berlebihan. Jahat sekali. Anak sekolah saya tahu. Kita lihat mulai dari awal siapa yang backup. Backup itu tujuannya untuk apa? Masih mau tetap menguasai negeri ini. Hal-hal ini adalah hal yang tidak baik. Kami masing-masing pasangan calon ini kalau memang jago yang maju dengan kemampuan sendiri, tidak perlu ada yang dorong. Itu baru namanya petarung. Kalau yang didorong-dorong itu kayak boneka saja, itu tidak usah. Nanti jadi terus orang yang atur-atur. Hal inilah yang kita tidak mau. Kita lihat apa yang terjadi kemarin. Kenapa kita datang, kita bicara di sini. Kita berempat punya pikiran yang sama. Empat calon ini punya pikiran yang sama bahwa intervensi yang dilakukan ini sudah terlalu berlebihan. Makanya hari ini kita datang, kita bicara di sini. Kita sampaikan pendapat, kita sampaikan penilaian kami. Apapun tuntutan kami, kita akan sampaikan ke Bawaslu sebagai hakim. Jadi kita minta Bawaslu harus jadi hakim yang benar, hakim yang adil, jangan hakim yang tidak benar. Ya. Karena apa? Kita punya kepentingan ada di sini semua. Apapun yang diputuskan kita akan terima, tapi dengan cara yang benar. Ketika itu ada intervensi dan lain-lain, kita akan lawan. Kita punya pernyataan 4 pasangan calon akan dibacakan oleh paslon nomor 3 mewakili kami 4 calon. Dan ini resmi. Kami semua bersepakat. Ada di sini yang calon bupati semua. Pasangan nomor 1 Bapak Yohanes Hendra ada. Pasangan nomor 3 Bapak Thomas Kofiaga ada. Pasangan nomor 4 saya sendiri di Konari. Pasangan nomor 5 Bapak Hans Paraibado. Pemilu Tambrau. Jadi semua diam. Kita dengar pembacaan tuntutan kita, pernyataan sikap dan tuntutan kita. Biar semua dengar, direkam, kita sebar luas. Bawaslu. Kita minta ke Bawaslu turun ke sini. Baik. Jadi semua diam. Video saja yang jalan untuk rekam. Tidak ada yang bicara-bicara lagi. Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua yang paslon keempat paslon hormati, yaitu Pak Kapolres bersama anggota, Pak Bawaslu bersama anggota, masyarakat yang 5 paslon cintai itu masyarakat Tambrau. Izin saya mewakili ketiga paslon untuk membacakan pernyataan sikap. Kepada yang terhormat Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta, surat pernyataan penolakan hasil pemilihan kepala daerah dalam kurung Pilkada Kabupaten Tambrau tahun 2024.
Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Yohanes Sembra dan Petrus Yewen SPD, pasangan nomor 1. 2. Thomas Kofiaga ST dan Peter Mambrasar, pasangan nomor 3. 3. Niko Anari ST dan Dr. Anda Maria Agnes Hai MSc, pasangan nomor urut 4. 4. Hans Karibabo Esos dan Harun Bonepai SPD MSc, pasangan nomor urut 5. Surat pernyataan bersama ini kami lakukan karena melihat intervensi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam kurung paslon nomor 2 dalam proses pilkada Kabupaten Tambrau 2024 yang telah dilakukan sangat berlebihan. 2. Dari hasil PSU yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 di beberapa TPS, yaitu 1. TPS 001 Kampung Panfot Distrik P. 2. TPS 01 Kampung Megah Distrik Murai. PSU yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 menunjukkan hasil yang berbanding terbalik dari perolehan suara sebelumnya. Dalam kurung TPS Banfot sebelumnya jumlah suara 79 dan setelah PSU turun menjadi 7 suara. TPS Kampung Megah sebelumnya 125 suara, tetapi setelah PSU turun menjadi 38 suara. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan perolehan suara yang signifikan dari pasangan calon nomor 2. Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan kami empat paslon adalah: 2. 1. Telah terjadi intervensi dari pihak penyelenggara KPU, yaitu antara lain: A. Terjadi keberpihakan petugas PPD dalam kurung ketua PPD yang adalah kakak kandung dari ketua KPU Kabupaten Tambrau. Kepala kampung merangkap ketua PPS, mama kandung dari ketua KPU. Hal ini terjadi di Kampung Megah Distrik Murai. Pada saat PSU dilakukan di Kampung Megah, TPS 01 Kampung Megah adalah tempat tinggal ketua KPU dan keluarganya. Tetapi yang bersangkutan dalam kurung ketua KPU tidak ikut memilih, pada hal saudara ketua KPU namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap atau DPT Kampung Megah. 2. Hari Jumat tanggal 29 November 2024 saat apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Tambrau, di hadapan para ASN PJ Bupati Tambrau mengumumkan kemenangan paslon nomor urut 02, padahal proses rekapitulasi suara masih berlangsung. PJ Bupati telah melakukan pelanggaran mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana ada sanksi pidananya yang terdapat dalam pasal 189 junto pasal 2 Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN, di mana ASN harus bersikap netral. Oleh karena itu, kami empat paslon menyatakan: 2. 1. Meminta agar Bawaslu DKPP segera menonaktifkan Ketua KPU Kabupaten Tambrau dalam kurung saudara Syarul Abdul Karim. 2. Meminta Menteri Dalam Negeri untuk mencopot PJ Bupati Tambrau dan Bawaslu Guntung Kabupaten Tambrau segera memproses tindak pidana pemilu yang telah dilakukan oleh PJ Bupati Tambrau. 3. Meminta Bawaslu agar segera menanggapi tuntutan aksi demo pada tanggal 3 November 2024. 4. Meminta Bawaslu agar segera melakukan PSU di distrik Bamus Bama semua kampung, distrik Kebau semua kampung, dan distrik Miak Selatan Kampung Sahai.
Karena di daerah ini telah terjadi intervensi oleh aparat kampung dan kepala distrik untuk memihak paslon 02, sehingga perolehan suara di beberapa tempat itu dikuasai oleh paslon 02. Demikian surat pernyataan bersama ini kami buat dengan benar dan dalam keadaan sadar.